Disclaimer. Video ini dibuat untuk tujuan hiburan dan edukasi. Semua gambar, karakter, nama, dan cerita yang ditampilkan hanyalah fiksi dan imajinasi dari pembuatnya. Jika ada kesamaan dalam nama, tempat, dan waktu, itu merupakan ketidaksengajaan. Adegan dan peristiwa yang terjadi semata hanya untuk hiburan dan tidak untuk ditiru. Bijaklah dalam menonton dan semoga terhibur. Melanjutkan chapter sebelumnya, pancingan Seongwoo telah ditarik oleh seekor ikan. Lihat tarikan yang ini, ucapnya dengan. Sentakan joran pancingnya berhasil mengangkat seekor ikan yang lumayan besar. Seongwoo memperhatikan ikan yang telah ada di tangannya. Kalian pasti ada di mana-mana, gumamnya. Ikan ini bernama Sky Geyser Danau, ikan nomor 1 yang dibenci oleh para nelayan. Ikan ini akan muncul dimanapun, karena tarikannya yang kuat akan ada kepuasan tertentu saat menangkapnya. Tentang rasa ikan ini adalah tingkat kematian 100% untuk indera perasa. Rasa dan teksturnya seperti makan kotoran. Kalian ada yang tahu gimana rasa kotoran, geng? Selain rasa dan tekstur, bau busuk dari ikan ini juga tidak akan hilang selama berjam-jam. Dan juga memiliki tulang yang tidak bisa dihindari. Tulangnya yang keras dan cukup tajam untuk menusuk tubuh manusia. Memang inilah ikan yang terburuk untuk ditangkap. Sambil melihat ikan di dalam embernya, Seongwoo memiliki pendapatnya sendiri tentang ikan ini. Tidak lama kailnya dimakam lagi. Aku suka kemana arahnya, ucapnya senang. Sementara itu, di luar area pemancingan, datanglah seorang pria yang juga hendak memancing. Sambil berjalan, dia melihat ke tempat mancing. Sudah lama sekali, gumamnya. Pria ini bernama Lee Jong-hun, seorang pengawas sektor pemulihan bencana Isak. Dia melihat jika area pemancingan sudah sangat rusak. Tapi tidak kusangka jika area pemancingan Ford sudah terdegradasi separah ini. Dulu tempat ini begitu indah, ucapnya. Jong-hun tidak sengaja melihat penjaga tua yang baru keluar dari sebuah bangunan. Ketika penjaga tua melihat Jong-hun, dia langsung menyembunyikan mukanya, takut dikenali olehnya. Penjaga tua putar balik dan akan masuk kembali ke dalam rumah. Melihat ini, Jong-hun tidak habis pikir. Apa sudah 9 tahun? Gumamnya. Sebelumnya, dia telah menerima berkas dari pemancingan ini. Pemilik area pemancingan Ford meminta agar retakan di kawasan tersebut dihilangkan. Tapi meski sudah biasa ke sana, dia malah menolaknya. Lagi pula, itu bukan masalah yang perlu menghabiskan tenaga. Dia menyesali dengan apa yang sudah terjadi. Aku tahu sebenarnya bisa membantu, tapi aku juga manusia, pikirnya. Menurut laporan, masih memungkinkan untuk memancing ke sini, ucapnya sambil terus berjalan masuk. Tidak lama kemudian, dia sampai di kolam pemancingan. Menurut laporannya, itu adalah tempat yang banyak slime. Area itu harusnya mendapatkan nilai F untuk kelalaian, ucap Jong-hun. Setelah masuk area kolam, dia bertemu dengan Seongwoo yang sedang asik memancing. Seongwoo lalu memberi salam duluan kepada Jong-hun. Dia pun membalas halo kepada Seongwoo. Jong-hun sebagai orang dari Isak telah mengetahui identitas dari Seongwoo. Dia mengetahui jika orang di depannya adalah Yoo Seongwoo, seorang returner. Jong-hun merasa telah bertemu dengan orang yang merepotkan. Tapi di waktu itu, dia kaget melihat banyaknya ikan di dalam ember milik Seongwoo. Dia langsung menutup hidungnya karena bau dari ikan ini sangat kuat. Kenapa banyak sekali Sky Geyser Danau? Pikir Jong-hun. Mengetahui keanehan itu, Seongwoo menjelaskan jika ikan itu akan ia masak. Mendengar hal ini, Jong-hun langsung bertanya-tanya, memasak menggunakan Sky Geyser Danau? Tanyanya tidak percaya. Iya, mereka bahan yang bagus untuk senjata tepatnya. Jelas Seongwoo. Apa yang kumasak dengan Sky Geyser Danau menjadi senjata itu sendiri, lanjutnya. Mendengar ini, Jong-hun langsung menahan kesalnya. Jadi, dia akan mengirim hunter kami ke alam baka. Dengan hidangan Sky Geyser Danau yang sangat parah, pikirnya.
Aku tidak tahu apa kau tahu hal ini, tapi kau tidak bisa menjual senjata di restoranmu. Tidakkah kau terlalu memusuhi pelangganmu? Tanya Jong-hun. Mendapatkan pertanyaan itu, Seong-woo jadi bingung. Seong-woo kemudian hanya tertawa sambil menghembuskan nafasnya. Dia tahu kalau aku pemilik restoran, jadi dia pasti berhubungan dengan pasukan penakluk gate, pikir Seong-woo yang saling melirik. Oh, aku sangat menyesal. Aku terlalu asik memancing, jadi aku tidak bisa menjelaskan sepenuhnya kepadamu. Aku tidak bermaksud menjual mereka, ucapnya. Jong-hun kaget mendengar jawaban Seong-woo. Saya berencana menggunakannya untuk melawan slime di sini, ucap Seong-woo. Melawan slime di sini? Tanya Jong-hun yang belum mengerti apa maksudnya. Jadi kau bermaksud menangkap monster-monster itu menggunakan ikan-ikan ini? Lanjutnya. Kalau itu dapat membunuh naga, maka cukup untuk membunuh slime, jawab Seong-woo sambil menarik pancingannya kembali. Mendengar jawaban Seong-woo, Jong-hun sangat kaget. Naga adalah monster terkuat dan terburuk yang diakui secara universal untuk dijumpai. Dan dia membunuh naga hanya dengan masakan. Returner ini, apa dia bercanda? Lanjutnya. Tapi sesaat kemudian, tunggu. Dia adalah orang yang menaklukkan gate peringkat SS. Mungkinkah dia mengatakan yang sebenarnya? Pikir Jong-hun. Dia pun mulai duduk untuk ikutan memancing. Apa kau benar-benar bisa menangkap slime hanya dengan memasak? Tanyanya. Tentu saja, itu sangat sederhana, balas Seong-woo santai. Dengan muka konyolnya, Jong-hun hanya bisa bicara dalam pikirannya saja. Dia berbicara hanya seperti menyemprot serangga dengan insektisida. Keyakinan yang luar biasa, pikirnya. Melihat muka Jong-hun yang terlihat terkejut, Seong-woo menjelaskan. Naga hanyalah kadal besar yang memiliki sihir. Mereka bukan masalah besar. Meskipun mereka kuat, kontrol diri mereka lemah, dan keinginan mereka menggebu-gebu. Jadi mereka mudah sekali terpancing umpan seperti ikan mas, lanjutnya sambil menunjukkan kail di tangannya. Ikan mas? Gumam Jong-hun yang sudah merasa gila. Satu-satunya umpan yang mereka sukai adalah makanan. Aku mengatakan ini karena dari pengalaman, ucap Seong-woo menakutkan. Yong dan naga diperlakukan sebagai spesies yang berbeda, tapi keduanya sangat mirip. Seong-woo mulai mengenang pengalamannya dulu. Elder Red Dragon, tangan kanan Raja Iblis, Kaelius. Alasan utama aku bisa menang saat melawannya sebenarnya. Saat itu, Seong-woo mengeluarkan sebuah kubus berwarna emas kemerahan. Bahkan Kaelius tidak bisa menahannya. Itu akan menjadi rasa dan aroma yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, gumam Seong-woo. Cepat dan rasakan, waktumu sudah dekat kadal besar, lanjutnya. Ketiga kawan party hanya bisa bersimpati kepada Raja Naga Kaelius. Kembali ke masa sekarang, tapi kudengar naga bisa makan apa saja tanpa masalah. Itu benar, balas Seong-woo. Lalu makanan apa yang kau berikan padanya? Tanya Jong-hun lagi penasaran. Hidangan pamungkasku. Sederhana, itu adalah hidangan yang akan membunuhmu tanpa gagal, jawab Seong-woo. Tentu saja serangan terakhir menggunakan pedang, hanya karena temanku menyuruhku melakukannya. Setidaknya, pura-puralah menggunakan pedang, lanjutnya. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, Jong-hun menyakan lagi. Hidangan pamungkasmu, sesuatu seperti apa? Aku sudah bilang kan, itu hidangan tapi juga senjata, jawab Seong-woo. Dan itulah yang akan kugunakan untuk menangkap slime, lanjutnya. Jong-hun hanya bisa melongo mendengar jawaban itu. Kemudian dia melihat joran pancing di tangannya. Dia kemudian berdiri menanyakan apa yang bisa dia bantu. Aku belum menangkap cukup Skygazer, aku masih membutuhkan 60 lagi, ucap Seong-woo. Jong-hun langsung bertekad dan mulai memancing untuk menangkap ikan pesanan Seong-woo. Ayo selesaikan hari ini, ucapnya dengan rasa percaya diri yang tinggi. Baiklah,
chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya. Di awal scene kita disuguhi dengan nektar dan ambrosia. Hidangan ini dipercayai sebagai makanan dewa dan menyimbolkan sebuah keabadian. Jika manusia memakannya, maka dia bisa menjadi seorang dewa. Meski demikian, ada satu makanan yang sangat tidak lazim dan aneh saat dihidangkan. Hidangan ini adalah makanan mematikan yang bisa membunuh para dewa, The Twilight of the Gods, Ragnarok, hidangan yang memiliki nilai bintang 5. Kembali ke tempat di mana Seong-woo dan Jong-hun memancing. Ragnarok yang biasa aku buat cuma tiruan murahan. Proses pembuatannya pun susah, dan bahan-bahannya pun sulit untuk didapatkan, pikirannya. Sedangkan Jong-hun masih sibuk dengan alat pancingnya. Tapi meski cuma tiruan, hal itu dapat menjatuhkan Kaireus, sosok naga merah tangan kanan Demon King. Lalu, apa jadinya ya jika ikan dengan rasa mengerikan ini dimasak? Pikirnya sambil melihat ikan di dalam ember. Menggunakan resep untuk Ragnarok. Ragnarok versi ikan air tawar. Haruskah aku menyebutnya penghancur Lake Sky Geyser? Lanjutnya. Kalau aku terus mencoba ini dan itu, maka suatu hari nanti aku kan menciptakan hidangan bintang 6. Waktu pun berlalu singkat di tempat pemancingan. Di sana telah terkumpul beberapa ember ikan Sky Geyser danau. Seong-woo dan Jong-hun terlihat sudah menyelesaikan sesi memancingnya. "Apa kau sering datang ke tempat ini?" tanya Seong-woo. "Di masa lalu sih sering, tapi sudah 9 tahun yang lalu," jawab Jong-hun. "Tempat ini tidak begini di masa lalu," lanjutnya. "Dulu banyak sekali ikan lele dan gurame di sini daripada Sky Geyser. Dan airnya pun bersih tidak seperti sekarang," lanjutnya yang mengenang masa lalu. "Pada saat itu, manajer kolam akan membuatkanku mayutang saat aku membawa hasil tangkapan. Wah, rasanya benar-benar lezat sekali." "Manajer juga memasak untukmu?" tanya Seong-woo. "Pria itu dulunya seorang koki terkenal," jawab Jong-hun. "Kalau begitu, skill yang dia punya benar-benar hebat," ucap Seong-woo. "Tentu saja. Aku sudah mencoba mayutang dari seluruh negeri, tapi buatannya lah yang paling enak," jawab Jong-hun. "Semoga saja aku bisa mencicipinya suatu hari nanti," ucap Seong-woo melihat ke arah langit. "Ya sudah, aku akan segera memasak," lanjutnya. "Aku mengandalkanmu," lanjut Jong-hun. Waktu telah sampai pada malam hari. Seong-woo sedang sibuk memasak dan Jong-hun sebagai penonton saja. Seong-woo menjentikkan jarinya untuk mengeluarkan sihir. Tungku langsung menyala dengan kobaran api. Jong-hun melihat ini lumayan terkejut, membuat api tanpa bahan bakar seperti sihir atau alkimia. Jika menyebut hidangan ini sebagai senjata, apa itu lebih mirip sihir ketimbang memasak? Pikir Jong-hun. Resep penghancur Lake Sky Geyser. Seong-woo mulai memasak hidangan ini dengan memasukkan ikan ke dalam wajan. Kemudian masukkan beberapa bumbu masakan ke dalamnya. Setelahnya, aduklah bahan tersebut sampai mendidih. Jong-hun hanya bisa melihat proses memasak Seong-woo. "Maaf, apa kau benar-benar hanya memasak?" tanyanya. "Iya, aku tadi bilang akan memasak," balas Seong-woo. "Karena itu, aku harus fokus sekarang, makanya jangan berisik," lanjutnya. Seong-woo mulai memejamkan matanya. Ragnarok, sebuah hidangan yang membunuh dewa dan membuat orang dapat melampaui dewa. Kemudian mulai menggunakan sihir sambil terus mengaduk makanan di wajan. Teknik kunci membuat hidangan ini adalah api dan eternal life. Siapapun yang mengkonsumsi Ragnarok akan terbakar dan dilahirkan kembali berulang kali. Selama proses ini, tubuh seseorang akan hancur, lalu mendapatkan tubuh baru. Sebuah tubuh yang bahkan dapat melampaui dewa. Meski luar biasa, tapi hanya orang yang bisa menahannya yang akan berhasil. Seong-woo masih sibuk mengaduk sambil menyalurkan energi sihirnya. "Aku pun tak menjamin diriku yang sekarang akan bertahan jika mengkonsumsinya," pikir Seong-woo.
Apalagi bahan utamanya adalah ikan Lake Sky Geyser yang tidak memiliki efek buff. Lanjutnya, melihat proses memasak Seong-woo, Jong-hun tidak bisa berkata-kata. Itu benar-benar magic kan? Pikirnya. Sementara itu, jauh di dasar danau pemancingan, terlihat monster slime raksasa berwarna hijau. Makhluk ini adalah senjata interceptor 2 dimensi berukuran besar dengan sebutan Formula Zero. Slime ini adalah senjata biologis yang diciptakan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari planet Gernia. Meski asalnya, senjata ini diciptakan untuk melawan monster yang keluar dari Gage. Tapi pada saat pembuatannya, dia lepas kendali. Kemudian menyerang dan menelan ilmuwan penciptanya sendiri. Formula Zero yang kabur dari kurungannya menyerap apapun yang dia lihat dan membuat semakin besar. Pada akhirnya, makhluk itu menjadi yang pertama memusnahkan planetnya sendiri. Kemudian, Formula Zero yang sudah tidak menemukan apa-apa lagi untuk diserap, menemukan rift dari sebuah dimensi kecil dan memasukinya. Dia tiba di bumi dan terus menambah ukuran badannya. Apakah benar tidak ada lagi mangsa yang tersisa? Aku akan pelan-pelan menuju permukaan, pikir Formula Zero. Tapi sebelum sempat dia naik ke permukaan, ada sebuah benda berbentuk balok yang melayang di depannya. Apa ini? Pikirnya. Dia pun langsung mengambil dan memasukkan benda itu ke mulutnya. Oh, ini sesuatu yang belum pernah kucoba, pikirnya lagi. Formula Zero mencoba merasakan rasa dari benda tersebut. Tidak lama kemudian, Formula Zero langsung kelabakan. Rasanya sel-selku terbakar oleh neurotoksin. Dia pun akhirnya menyadari apa benda yang barusan dia makan. Tidak, ini adalah senjata kimia yang menghancurkan sel-sel itu sendiri, pikir Formula Zero. Hajingan dunia ini, berani-beraninya kalian menjebakku, aku akan menahannya. Aku akan menahannya sampai tubuhku dapat beradaptasi. Lanjutnya, jika aku berhasil menyerapnya, maka aku akan menjadi senjata lebih hebat lagi. Tidak, mereka terbakar-terbakar. Apa beginilah aku mokat? Ah, begitu. Senjata kimia, inilah yang benar-benar lebih cocok disebut senjata 2 dimensi. Itulah pikiran terakhir dari Formula Zero yang seperti hilang ke dalam retakan. Dari atas kolam, Seong-woo melihat cahaya keemasan yang bersinar di dalam kolam. Apa itu musnah? Pikir Seong-woo berpikir. Tak ada cara untuk mencari tahu apakah dia benar-benar musnah. Lanjutnya. Ya, bagaimana lagi? Tak ada pilihan lainnya. Aku harus mengecek riftnya sendiri, ucap Seong-woo. Setelahnya, Seong-woo pergi ke dalam retakan kecil yang ada di dasar kolam. Sesampainya di sana dia sangat kaget, karena ukurannya tidak dapat disebut dengan slime lagi. Makhluk ini dapat dianggap selevel Demon King. Tetap saja, melihat sisa tubuhnya meleleh, kupikir untuk sementara itu adalah solusinya, ucap Seong-woo. Tiba-tiba dia merasakan sebuah kejutan. Sensasi ini jangan bilang level up. Seong-woo sungguh tidak menyangka jika akan bisa naik level dari 256 menjadi 257. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa dukung Mimin dengan share, like, dan komen. Bye-bye.